Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai, izin saya buka masker dulu. Biar ganteng saya kelihatan. Kembali lagi bersama saya, host, yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Dan maksimal di daratan Timor Leste, Myanmar atau Korea Utara sana. Ya suka-suka saya lah. Ini program saya, acara saya hostnya. Oke. Kembali lagi bersama saya dengan program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Tapi sebelum kita bahas bintang tamu ini, Otaki pertama sesudah lebaran. Karena masih ada suasana lebaran ya. Yeah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang tidak disengaja maupun yang saya sudah pikirkan secara matang, sistematis, struktur, dan masif. Enggak, saya bercanda. Oke, saya minta maaf. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Depi Sospita. Ini Depi Sospita apa? Ini ada gelarnya nggak? Kan biasanya orang bangga sama gelar kan, ngabisin bertahun-tahun buat kuliahnya. Oh ya. Oke, izin Silakan buka masker ya. Kita berdua aja di boy. sini. Oh, Iya. Oke. Izin Bapak Meja ya. Ini istrinya saya eksekusi sekarang. Saya tanya-tanya. Oke. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mengucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan sangat excited sekali bisa diundang ke sini. Ya, ada boy, thank you. Ya. Oke, sama-sama Depi. Tadi apa ya, nama ya? Ya, ada gelarnya nggak? Kalau nggak salah ada 2 gelar nih di belakang namanya ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada 2 gelar yang dikasih. Iya, yang dikasih yang ya. dikasih. Alhamdulillah S1-nya di UIN Padang. UIN Padang. Ya, kalau dulu di saat itu saya namanya masih IAIN Imam Bonjol Padang gitu ya. Kemudian lanjut S2-nya di Universitas Negeri Padang. S2 ya? Alhamdulillah. Oh ya, waduh. Ini sampai ke S2 ya banyak juga ngabisin duit ya. Ujung-ujungnya jadi istri juga ya. Jadi ibu rumah tangga ya. Oke ya. Tapi kita bahas ini eksisnya seorang perempuan ini ya di zaman sekarang ya. Ya namanya eksis kan dari dulu juga perempuan eksis ya, Depi ya. Ini Depi, sebelum kita ke sana ini sekarang apa saja sih kegiatannya yang diurusi lah selain ngurusi suami dan anak satu ya? Iya, ya, alhamdulillah punya anak perempuan 1. Ya, Hana namanya ya. Iya. Mirip sama anak kita ya. Iya. Oke. Sekarang apa aja, Pi? Kalau untuk kegiatan, alhamdulillah di samping sebagai ibu rumah tangga sekarang juga mengabdi karena memang basicnya pendidikan. Iya, pendidikan. Jadi sekarang alhamdulillah diamanahkan itu mengabdi di salah satu universitas swasta di Payakumbuh. Oke. Ya, di STIT Payakumbuh. STIT ya, yang di sini ya. Iya, sini yang ya. dekat sini. Masih di Payakumbuh ya, Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Payakumbuh. Oke, dan jadi berarti jadi dosen di sana ya? Iya, alhamdulillah sebagai salah seorang dosen tetap di sana. Dosen tetap ya? Waduh, alhamdulillah. Juga ya. Jadi nggak sia-sia nanti sampai ke S2 ya. Oke, selain dari itu ngurusin bola juga katanya kan? Iya. Masih banyak sekali yang diurusin ya. Ya, saya juga nggak tahu dah boy kenapa alhamdulillah diamanahkan itu ya. Yang pertama itu alhamdulillah sekarang juga sebagai pengurus Yayasan Dharma Bakti Insani. Bakti Insani. Yayasan Nagari dalam bentuk sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Ya, itu bertempat di Nagari. Kemudian juga diamanahkan sebagai pengurus salah satu klub bola ya. Iya, klub bola di kampung sendiri gitu ya, PSTMPP. Mudah-mudahan eksis lagi setelah lebaran ini. Dan juga menjadi pengurus di salah satu Taman Pendidikan Al-Qur'an. Taman Pendidikan Al-Qur'an ya. Jadi TPQ. Jadi kita bagaimana mendidik anak-anak untuk bisa baca Al-Quran dan baik dan benar gitu. Oke, ini banyak sekali yang diurus ini. Ini suami nggak cemburu gitu?
Ya nggak marah gitu kan, kapan waktu buat suami gitu kan. Ini jangan-jangan ini gara-gara terlalu eksis malah narsis kata orang. Iya, benar-benar. Iya kan, ini Iya. menurut Devi gimana Kalau ini? dilihat sepintas mata memang sih ya, kok ibu-ibu ngurus ini itu Iya. gimana sih keluarganya Iya. gitu kan ya. Nah, itu tergantung komunikasi kita dengan suami dah boy. Karena kenapa memang kita hanya punya waktu 24 jam. Iya, ya kan? pastilah ya. Ya semua kita punya waktu 24 jam. Dan alhamdulillah sejauh ini suami support, kemudian berhubung beliau juga orang lapangan, jadi Iya. udah tahu seluk-beluk lapangan itu, jadi alhamdulillah kita komunikasikan dengan baik. Suaminya gitu. itu bolang itu, bocah petualang. Ini sering saya lihat ini kemana-mana ada dia. Gitu. Iya. Ya lanjut Ti. Jadi Iya. nggak ada masalah kan asal komunikasi Alhamdulillah lancar. sampai saat ini beliau support dengan apa yang kami lakukan. Biasanya orang lain yang mempermasalahkan kan. Iya. Biasanya orang yang belum pernah menginjakkan kakinya di halaman rumah kita tapi sudah tahu isi dapur kita. Benar, Ini benar. kebiasaan masyarakat kita. Tuman. Setuju. Tuman itu kebiasaan sekali kan. Iya ya. Satu langkah belum sampai ke penggalangan kita. Tapi dia bicara ke orang-orang, dia tahu isi dapur kita. Iya. Ya, kan? Itulah kelebihannya Kelebihan dan sangat kekurangan sekali. Oke, Devi, selama ini kan banyak sekali yang diurusi. Oke, iya. Ini nggak ada apa suka dukanya itu, apalagi ini ngurus bola ini. Ini kan olahraga ini identik dengan laki-laki, walaupun pemain bola juga ada dari perempuan. Ini jadi masalah nggak? Benar. Nah, kalau setiap apa yang kita lakukan tentu ada suka dan duka. Ya, gitu pastilah kan. ya. Ini Klise sekali itu kan. Iya, benar. Karena ini menjadi sebuah tantangan bagi saya. Karena apa? Karena kan ini komunitasnya laki-laki. Iya. Nah, kenapa yang memimpinnya perempuan sih gitu Iya. ya? Dan kita bergelut dengan semuanya berhubungan dengan aktivitas laki-laki. Nah, di situ tantangannya bagi saya gitu ya. Situ, Karena ya. dari awal itu sangat menyukai sebuah tantangan gitu. Iya, Jadi ya. kita jalani karena semuanya berproses nah boy. Nah ketika awal kalau kita sudah mengatakan kita bisa, insya Allah bisa. Nah kalau kita Keyakinan, sudah ya. berpikir bisa, insya Allah bisa. Nah, Oke. gitu. Nah, sekarang Jadi, juga jadi dosen. di Alhamdulillah. STIT apa? Iya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sekolah Payakumbuh. Iya. Berarti udah dosen tetap ya? Dari Sudah, sejak tahun alhamdulillah. berapa itu, Devi? Sebenarnya untuk karir dosen udah dari 2014. 2014 itu ya? iya, saya dulu jadi dosen kontrak itu di UIN Jambi. UIN Jambi jauh Iya, ya? jadi merantau di Jambi itu selama 4 tahun dan alhamdulillah pulang dari 2017 saya mengabdi di kampung. Di kampung Di sini STIT. ya? Oke. Iya. Nah, ini untuk menjadi dosen, ini kan orang-orang banyak juga yang penasaran kan. Itu ada harus mendaftar dulu atau ditunjuk atau ini gimana caranya nih? Ya, tentu ada kriterianya ya? bagian-bagian administrasi yang harus kita iya, penuhi. ADM-nya ya? Iya, karena memang ya untuk mendapatkan sesuatu kalau di akademisi atau di sebuah apa namanya di akademik lah, Iya. memang itu kita harus mendaftar dulu, Nah, kemudian masukin surat lamaran, nah kemudian kita dipanggil, diadakan beberapa macam tesnya, nah udah, alhamdulillah bisa lolos diterima, di sini. ya. Itu Diterima gimana di sini. nih kalau uang kehormatan atau honornya itu UMR atau gimana nih? Boleh dijawab, boleh tidak ini atau cukup nggak gitu? Kalau Karena itu Devi menambah kerja lagi kan di tempat lain. Oke. Nah, saya prinsipnya gini dah, Boy. Jadikan pekerjaan kamu sebagai amal, sebagai ladang amal. Ladang amal, Nah, ya. kalau untuk mencari uang, berbisnislah. Berbisnis. Nah, gitu. Ini. Jadi saya itu saya dapat motivasi dari guru saya mengatakan statement itu yang paling saya ingat sekarang dan menjadi salah satu motivasi bagi saya, gitu ya. Jadi Pekerjaan jadikan pekerjaan sebagai sebagai ladang amal, Iya. kemudian untuk mencari uang berbisnislah. Waduh, Gitu. Saya pekerjaan saya ini, waduh saya perlu berbisnis juga nih ya. Soalnya saya di host ini dibayar itu satu episode itu 20.000 cuma. Tapi dalam Really? bentuk dolar. Ya enggak lah. Kalau dolar ya banyak lah itu. Dolar Zimbabwe. Oke, nih. Iya. Nah, bisnis di dalam apa nih? Digital marketing Iya, atau?
dalam bentuk digital marketing, kemudian ada dalam bentuk penjualan juga. Penjualan gitu, ya. kan? Ujung-ujungnya kan kalau bisnis ini juga penjualan. Oke, iya. Anda dosen juga menjual kan, Iya menjual dong. ilmu. Menjual ilmu. Oke. Nah, karena apalagi sekarang ini sudah era digital, kemudian zamannya sekarang adalah zaman entrepreneur kan. Iya. Jadi rugi kalau kita Entrepreneur itu tidak apa tuh? entrepreneur ya, ada Iya. masa. Ya saya biasa host di nggak? ini. Oh, di Jerman Barat. Ini saya dikerjain sama host ini nggak tahu. Nah, saya orangnya sangat jujur sekali. Makanya saya banyak teman juga kayaknya. Oke, itu maksudnya gimana? Itu? Entrepreneur itu kita harus punya jiwa berwirausaha, gitu ya. Sebenarnya kami juga masih berproses di sana, Oke. Jadi kita termotivasi dengan orang-orang sukses di luar sana. Bagaimana untuk mencapainya, kemudian apa proses yang dilalui, karena semuanya tidak instan loh. Iya, pastilah Ya ada proses kan. Nah, karena kalau kita ada proses, ketika kita mencapai puncaknya itu akan lebih nikmat. Nah, itu katanya ya. Iya, kalau udah sampai puncak, klimaks itu sangat nikmat. Iya dong. Oke, lanjut. Suaminya senyum-senyum. Oke, lanjut, Pi. Iya, gitu kira-kira. Gitu kira-kira ya. Oke, berarti ya saya tertarik dengan statement Devi tadi kan. Kalau pekerjaan itu jadikan ladang amal. Tapi Iya. kalau mau cari uang berbisnis ya. Berbisnis lah. Pantas ya, di kampung itu banyak sekali pekerjaan yang dilakukan ya, tapi nggak menghasilkan sebenarnya dalam segi materi ya. Iya, benar-benar. Itu capek, nggak mau berhenti gitu. Pi udah biarinlah kita bisnis aja lah. Soalnya Pi kan banyak di kampung itu Iya, mengurusi benar-benar. ini itu. Sampai Masjid Talim diurusi juga nggak? Iya, masjid, pengurus majlis taklim gitu Iya, ya. Ibu-ibu bagaimana kita berbagi ilmu dengan ibu-ibu tentang persoalan agama, tentang kehidupan keluarga gitu ya. Nah, memang mungkin dari namanya ini Boy kan Devi Suspita ya. Iya. Saya dulu di MTSN Kotonan 4 itu MTSN 1 sekarang itu. Iya. Nah, ya kan. Nah, itu dari awal itu dipanggil sudah Depsos namanya, Departemen Sosial gitu Iya, ya. iya. Jadi Devi Suspita gitu kan. Sampai SMA pun saya dipanggil itu Depsos. gitu. Iya, Depsos. Jadi orang minta Jadi bantuan, minta apa ya ke Devi ya. bukan itu sih. Jadi mungkin itu juga sih salah satunya, maka jiwa sosialnya itu agak berlebih sedikit Iya. gitu ya. Bukan kita menyombong ya, Iya. Daboy gitu. Dan alhamdulillah kalau ditinggalkan nggak bisa gitu. Nggak Jadi bisa, kalau ya. kita mikirnya ya udahlah kita bisnis aja yuk, kita kembangkan ini, nggak usah lah ngurus ngurus ini Iya, gitu ngurus kan. diri sendiri aja lah, iya. gitu kan. Nah, tapi ketika pernah sempat itu terpikir, Ah. ya, tapi setelah dijalani ada yang kurang Ada gitu yang loh. Nah, jadi memang mungkin sudah sudah ditakdirkan atau bagaimana lah ya. Tuhan itu menunjuk orang-orang yang tepat untuk berbagi sesama masyarakat. Ya insya Allah. Kalau menurut pemikiran saya gitu. Insya Nah gini, Allah. perlu ketahui masyarakat semuanya, Devi Suspita ini sebenarnya satu kampung dengan saya di sebuah jorong terpencil di kaki, Di kaki. Gunung Sagu, Ya, jorong Padang benar. Panjang Nagari, Kabu-Kabu, Tanjung Haru, Padang Panjang. Kebetulan kami satu kampung dan saya tahu sepak terjang Devi Suspita ini dari kecil sampai beliau sekarang sudah punya keluarga. Bagaimana kegigihan beliau dari kecil, aktif di banyak kegiatan. Iya. Nah ini makanya saya undang ke sini ya. Yang saya undang orang-orang spesial aja loh. Kemarin aja Presiden Amerika Serikat mau datang ke sini, saya cancel. Nggak boleh kata saya kan. Nanti ada selesaikan dulu masalah Palestina dan Israel sana kata saya kan, masalah Korea Utara dan Tiongkok. Oke, Devi, kita kembali Oke, lagi ya. oke, siap, Ini siap. apa sih yang masalah digital apa tadi? Digital network marketing. Oh iya, network marketing. Saya bahasa Inggris saya ini agak saya cadel sebenarnya. Digital marketing aja. Digital marketing, Pia. Saya sebenarnya ini bahasa Inggris saya agak rancu lah, agak parah lah. Dan saya juga cadel huruf S, M, P gitu. Jadi agak Sebenarnya susah. saya belajar loh dari Daboy. Enggak, saya juga belajar dari Devi. Tapi benar lah kata orang-orang, orang pintar itu, orang cerdas itu pasti ketemu dengan siapapun dia merasa belajar. Karena ada ilmu yang akan dia dapatkan dengan, karena tak semua yang dia dapatkan itu ada di dia sendiri. Apa nih saya bilang nih, masih grogi saya. Oke, Devi, digital marketing ini dalam produk atau dalam bentuk jasa atau dalam bentuk apa ini, Pi?
kita kalau digital kan kita udah tahu ya, sekarang sudah eranya digital, Iya, ya pastilah. kan, era di semuanya sudah punya handphone, sudah punya Android, ya. Kalau digital kan kita apa-apanya pakai handphone aja. Iya. Ya kan, mau pesan makanan sekarang sudah pakai handphone, mau beli ini beli itu Iya. sekarang sudah pakai Mau handphone. masukin motor gitu bisa ya. pakai handphone kan Iya, dari. Iya bentar. Waduh, itu break katanya Oh, kan. gitu Tapi ada ya. yang saya sampaikan ini lucu sebenarnya. Mau masukin motor ke rumah juga pakai handphone iya. kan. Iya, iya, Kita di benar. warung kan telepon deh, masukin motor ya kan. Aduh, garing. Lawak apa lagi ini? Ya Devi ya maaf ya Oke. itu barusan dari dapur rekaman. Kita Siap, break siap. dulu sejenak. Oke pemirsa kita break sejenak soalnya ada yang mau lewat. Oke, dan sana orang awak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Devi Sospita. Kita bincang-bincang lagi bersama beliau tentang perempuan ini ya, perempuan yang konon katanya yang tidak pernah salah ini ya. Oke, kita kembali ke Devi. Devi ini kenapa sih perempuan ini harus eksis, Devi? Kan perempuan kodratnya 3 ur, sumur, dapur, kasur. Kenapa harus nambah-nambah lagi? Iya, benar. Nah, kalau kita dulu sih mengenal seperti itu ya, Iya. di rumah saja, ya perempuan ini cukup di rumah saja, kan gitu. Nah, tapi saya termotivasi, Daboy, ada satu kalimat yang disampaikan oleh guru saya, Iya, ya. mentor lah ya. Iya, mentor. Iya, selaku mentor begini, perempuan yang menjalankan kodratnya itu baik, namun perempuan yang bermanfaat bagi orang lain itu sempurna. Oh gitu. Oke. Perempuan yang menjalankan kodratnya itu baik. Iya. Nah, namun perempuan yang bermanfaat bagi orang lain itu sempurna. Oh gitu, yang bermanfaat ya. Iya, Oke. jadi bagaimana kita sebagai perempuan tidak hanya bermanfaat bagi keluarga, bagi anak, suami, kemudian keluarga, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti itu. Dan juga di dalam Al-Quran kan juga disebutkan ya, Ya. sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat yang ya bermanfaat untuk bagi orang lain. Memberi Nah, bukan berarti iya. kita banyak ya. Iya. Memang kita Saya pernah merasa kekurangan gitu. motivasinya itu. Jadi awalnya motivasi terbesar itu. Terus juga saya juga termotivasi dari orang tua saya, Orang ibu, tua ya. karena sekarang hanya punya ibu ya, Iya. Boy. Nah, jadi bagaimana perjuangan beliau dulu dalam mendidik kami sampai seperti ini, single parent ya. Iya, Nah, gitu. itulah. Jadi kalau bercerita tentang itu, yang menjadi motivasi terbesar saya untuk bisa berkiprah di masyarakat dan bisa bermanfaat bagi orang lain adalah ibu saya sendiri. Ibu ya, kan Ya, seorang gitu. guru ya, PNS. Ya, alhamdulillah ibu sekarang guru di salah satu sekolah dasar di kampung kami. Di kampung gitu ya. ya. Sudah insya Allah 2 tahun lagi pensiun. 2 tahun lagi Iya. pensiun ya. Oke, guru SD ya kalau Iya. kalau tidak salah ya. Iya. Padahal saya tahu ini ya, soalnya satu kampung. Cuma beda kalau saya satu kampung memang, tapi saya tergadaikan di Payakumbuh Utara. Benar-benar. Jadi saya ingin eksis lah di kampung orang maksudnya. Suatu saat nanti saya juga akan kembali ke kampung saya. Oke, Devi ya, eksis Oke. seorang perempuan ya. Ya. Apa tidak menjadi kendala ini di lingkungan Devi sendiri, misalnya dari nenek mama, kenapa sih Devi harus ini itu, apa nggak ada yang protes gitu, atau bahkan mendukung sebaliknya? Kalau sejauh ini, insya Allah nggak ada yang protes dari keluarga, Iya. dari masyarakat. Nah, karena kita tujuannya itu memang tidak nyeleneh ya, Ya, tidak nyeleneh tidak ya. keluarnya tidak asal-asalan Oke. gitu loh, dah. Jadi kita memang tujuannya di awal adalah bagaimana diri kita, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi yang kita lakukan itu memang benar-benar bermanfaat bagi orang, juga
kan akan mendatangkan berkah buat kita kalau kita ikhlas menjalankan. Amin, pasti gitu. ya. Nah, gini pemirsa, Devi Suspita ini selain banyak kegiatan juga sering mengumpulkan donasi ya, menggalang dana untuk anak yatim, lansia ya. Karena saya juga pernah terlibat dalam itu dulu bersama Devi melalui kelompok KPK ya, kelompok muda kreatif ya. Kita berbagi-bagi, walaupun tampang saya seperti ini, saya juga baik sebenarnya. Saya juga sering mengumpulkan donasi lalu berbagi, walaupun bukan dari pribadi sih, tapi saya juga ikut menyalurkan. Oke, aduh Depi, saya ada melihat sesuatu di sini ya. Ini secara natural ini. Apa itu? Kita masuk tema roasting. Oh my God. Dan membuli. Menurut tisu, menurut kertas ini yang ada saya, ya di situ ada sebuah tulisan di sini. Oke, saya bacakan boleh boleh, ya. Boleh. Di tahun 2019 Depi ini pernah mencaleg. Oke. Maju menjadi calon legislatif untuk provinsi ya, levelnya nggak kota atau kabupaten, langsung provinsi. Pede banget ya. Pede banget waktu itu, tapi gagal. Allahu Saya Akbar. senang sekali melihat penderitaan orang ini. Aduh. SMS susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu jokesnya Tukul Arwana. Oke, pernah ya 2019 Ya, benar. mencalekkan diri tapi gagal ya. Ini gimana nih tim sesnya? Ini ya suaminya nih nggak bisa mengumpulkan massa. Ini gimana ini ceritanya kok bisa gagal ya? Mungkin langsung aja ditanyakan boleh. Kenapa Depi bisa gagal waktu itu? Kan Depi pamornya oke lah waktu itu di kampung ya, tapi di kampung kayaknya ya, belum tentu di kampung orang lain ya. Ya, Kan dapilnya benar, nggak di kampung kita sendiri ya. benar. Kenapa bisa gagal waktu itu? Iya, karena kan setiap segala sesuatu yang kita lakukan itu belum tentu semuanya sempurna, Iya, gitu kan. Pasti pasti ya. ada ya sebelum sukses itu tentu kita tidak akan mencapai sukses ketika kita belum sukses, namanya kalau belum pernah Merasakan kegagalan, merasakan gagal Iya, gitu belum ya. pernah merasakan pahitnya. Iya, jadi itulah prosesnya. Prosesnya. Iya, Atau emang ini itulah pengaruh proses dah boy. itu prosesnya suami nggak apa gitu ya? Nggak bisa Mungkin silakan ditanyain langsung. ya, mempengaruhi masyarakat lah gitu. Ya bukan. Tapi waktu itu kan dalam persoalannya. kondisi hamil juga Oh ya. ya, nah jadi waktu itu alhamdulillah dikasih amanah sebagai calon anggota legislatif Iya. provinsi ya, dan itu juga saya nggak terpikir juga sebelumnya bisa sampai ke gitu. ke provinsi Langsung gitu dulu provinsi ya? langsung langsung nanjak gitu kan, jadi jatuhnya makanya harus proses dulu kayaknya dah boy gitu Proses ya. dulu ya. Iya, jadi Yang kemarin itu pelajaran banget Iya, ya. yang kemarin itu pelajaran, dan itu saya juga nggak menyesal gitu Nggak loh. menyesal Nah, ya? karena Ya banyak uangnya nggak sekali. banyak lah habis waktu itu ya. Maksudnya bukan itu juga gitu. Karena apa? Karena memang banyak sekali pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu dari Iya. eksperimen-eksperimen atau dari pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita rasakan dulu. Iya. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan hal itu besok, nah tentu kita udah tahu jalannya seperti apa gitu. Oke. Berarti kemarin tuh kurang riset aja. Kurang riset. Oke, Devi, kapok nggak suatu saat nanti ditunjuk lagi untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif? Enggak Atau sih. nggak kapok ya? Masih Enggak. bersedia? Insya Allah, karena tujuan saya begini, karena niatnya Insya Allah dengan hadir menjadi wakil rakyat itu mudah-mudahan lebih banyak lagi saya bisa menebar kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, karena kan sekarang masih skopnya kita di nagari, kemudian di masyarakat sekitar kita di Kabupaten 50 kota ya kan. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sana nanti dan diamanahkan gitu ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang terbantu, kemudian banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan Bisa untuk masyarakat dilakukan, ya. kita. Nah, Kita tebar ke tujuannya masyarakat, itu. Ya, Oke. tujuannya itu dah. Menarik sekali ya. Nih, tetap kita bicara tentang perempuan. Nah, saya dengar-dengar. Ini kan ada sedang proses pembukaan BAMUS ya, Badan Ya. Musyawarah ya. Ini kan Ya. setingkat DPR tapi tingkat Nagari. ya. Ya, benar-benar. Ini mau dibuka lagi di Nagari, Sekabu-Kabu, Tanjung Aru, Padang Panjang ya. Nah, di sana ada saya melihat membaca link beritanya akan ada wakil perempuan ya. Iya. Nah, benar. ini kenapa nih nambah biaya lagi? Ini kan nambah honor lagi kan.
Bamus sudah anggotanya segitu ditambah satu perempuan. Iya. Ini kenapa harus ada perempuan lagi ini, DP? Apa sih ini perempuan? Kok ditambah-tambah? Kalau berbicara persoalan perempuan itu unik sekali, Boy. Komplit ya. Ya, kompleks, unik. Unik ya. Nah, Perempuan kan kalau memang unik. kalau banyak orang bilang bahwa perempuan itu makhluk lemah, saya orang pertama yang paling tidak setuju. Iya. Ya kan? Istri saya aja ke mall, ke minimarket, gendong anak kuat seharian, kuat itu. Iya. Dalam artian seperti ini ya. Iya. Maksudnya gini, perempuan ini kalau dari yang kita lihat ya, kalau yang dari kita rasakan, kemudian kita lihat perkembangannya, itu multi talent. Iya. Nah, kenapa multi talent? Karena kalau perempuan bisa sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, sambil ngasuh anak, sambil nyuapin anak makan, Saya jadi tersindir itu nih. bisa. Iya, iya, Ya nggak? iya, bisa. Cobalah kalau laki-laki, bisa nggak kira-kira ya? Bukan mengintervensi atau Iya, gimana iya, ya? paham. Nah, tapi kalau kita bercerita tentang perempuan itu unik dan sangat luas sekali, dah Boy. Jadi mungkin kayaknya perlu waktu yang lebih lagi deh kalau cerita perempuan Ya, ya. perempuan itu makhluk yang memang sangat unik menurut Devi tadi. Iya. Mereka bisa marah, mereka itu cuma sebentar, Pi. 3 menit dah kelar. Tapi dungkit-dungkitnya nanti sampai perang dunia ketiga. Iya, benar-benar. Saya salut sama perempuan. Ketakutan terbesar saya sebagai suami ketika anak-anak saya kecil, perempuan di samping saya, istri saya sudah maaf kata tiada. Itu Iya. yang saya takutkan secara dalam hati yang paling dalam. Soalnya saya sendiri tidak tahu di mana letak celana dalam saya sampai sekarang. Saya nggak tahu itu. Singlet saya di mana letaknya saya nggak tahu. Istri saya yang tahu. Apalagi Ya, ngurus benar-benar. anak ketika istri nggak ada. Nah itu. Makanya saya sampai sekarang walaupun gini-gini saya menolong apapun pekerjaan perempuan suami istri saya di siang hari. Nah, itu dia. Mau cebokin anak, mau mandiin anak, mau itu segala macam. Tujuannya itu buat saya sebenarnya. Kalau istri saya itu tidak terlalu capek siang hari, malamnya dia bisa santai-santai, tidak Ya. cepat tidur. Kalau Benar, istri benar, kan benar. kayak gitu kan. Iyalah. Kalau terlalu capek kerja dari pagi sampai sore kan cepat tidurnya. Kita sebagai suami ngapain kalau istri sudah tidur? Kan gitu persoalannya yang saya Itu tolong diserahkan tuh kepada tujuannya. suami. Oke, Pi, jadi Iya, begitu. ini kalau masalah perempuan nih memang unik sekali ya. Iya, Kompleks multi ya. talent. Multi-talent Jadi ya. kalau ada perempuan yang mengatakan ya saya bisanya gini aja gitu kan, itu perlu kita buka lagi mindsetnya bahwa perempuan ini punya talents yang mungkin sekarang lagi ada di belum keluar. Iya, bakat lah ya bahasa iya. sederhananya. Nah, Bakat tapi terpendam ya. iya, tapi kita juga harus berada di track yang benar Iya. gitu kan ya. Tetap kita bisa mengeluarkan potensi yang kita punya. Iya. Nah, kemudian tetap kita menjalankan kodrat kita sebagai seorang Pastilah. perempuan atau wanita. Nah, seperti itu sih, dah. Iya, bakat terpendam itu, potensi itu harus dikeluarkan ya. iya, Kecuali bakat kepoin orang, mempergunjingkan orang itu lebih baik dipendam saja ya. Nah, itulah sekarang kan ya perempuan-perempuan sekarang itu sudah kekinian, semuanya udah punya handphone, gadget, Iya, sudah punya pastilah itu. Jadi, nah menyambung dari yang tadi, Boy, bagaimana kita perempuan berentrepreneur hanya melalui handphone kan bisa Iya. sekarang ya? Iya, Nah, pastilah. bisa kita Android, ya. mengeluarkan potensi yang kita punya. Jadi tidak hanya update status ya Nah, kan? itu. Tidak hanya baper-baper Iya. di Facebook, di Iya. WhatsApp, kemudian di IG. Nah, tapi kita bisa menghasilkan dengan hanya dengan handphone aja udah banyak sekarang kan contohnya para wanita-wanita sukses di online atau offline Yang penting gitu. gigih ya. Iya. Nah itu dari masalah handphone atau Android yang dibilang oleh Devi Sospita barusan. Jadi kepada para perempuan dimanapun Anda berada, gunakanlah Android itu semaksimal mungkin. Jangan nanti selfie sana sini, posting di status di Facebook. Fotonya itu aja yang bermanfaat lah. Oke, kita kembali masalah Bamus tadi. Oke. Ini sangat penting ya, perempuan harus ada di sana ya. Iya, perwakilan, karena ya. memang perempuan sangat
berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh di lini apapun lah, Lini apapun ya. di segi apapun gitu. Makanya kita nanti bisa memperjuangkan hak-hak perempuan, Iya. kemudian bagaimana perempuan bisa mengembangkan kemampuan yang mereka punya, kayak di UMKM sekarang. Iya, UMKM ya. Jadi emak-emak kan banyak yang bisa jahit atau bikin tas dari apa, Dari daun rajut-rajut pisang ya. gitu Dari ya. Nah, gitu. dari daun Emang pisang. bisa ya kalau tas dari daun pisang? Oke. Iya, gitu dah, Boy. Depi sebagai orang yang aktif, perempuan yang aktif di kampung, ada nggak keinginan tersendiri yang ingin Depi lakukan di kampung sendiri? Iya, tentu kita untuk mencapai sesuatu kita harus punya impian, ya kan? Kalau keinginan, kalau ditanya keinginan terbesar untuk jangka panjang itu sekarang saya ingin punya rumah tahfiz. Rumah takfir. Iya, jadi untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Jadi itu sekarang makanya kami lagi bergiat itu, ya karena lagi proses juga ya. Ya ada Boy memang lagi bergiat untuk bagaimana nanti beberapa tahun yang akan datang kami bisa mendirikan sebuah rumah tahfiz. Ya. Jadi untuk anak-anak di sekitar kita belajar Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu bisa kami wujudkan. Amin. Nah, itu Dari- harapan, impian jangka panjang, impian terbesar itu. Kalau impian yang lain banyak lagi, Boy. Banyak lagi ya. Dari impian Depi barusan saya juga sebenarnya punya impian dari Iya. jauh-jauh hari itu saya pengen punya Sakumi, sekolah Minang. Iya, iya, Jadi benar-benar. bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak ini tentang adab, etika yang berkaitan dengan Minang. Kalau Minang kan ujung-ujungnya nanti ke agama kan satu Iya, iya. ikatan kan. Nah, itu kan Iya. banyak sekali dari masyarakat kita, anak-anak kita yang nggak tahu pepatah-pepatah Minang, bagaimana iya, cara benar-benar. etika ketika mamak datang ke rumah kan Iya, nggak tahu kan. kata-kata malereng ya. Kata-kata malereng, Udah mendaki, banyak yang nggak menurun, tahu anak-anak mendata, kita. kan. Iya, benar-benar. Kan dulu kan ada istilahnya ketika nenek mamak datang ke rumah kan ada perlu mendehem dulu 3 kali. Iya, benar-benar. Kalau sekarang kan enggak, kan nggak kelihatan. Mungkin ada sih. Oke. Tapi nggak dengar ya Nggak karena dengar jauh ya. Sekarang malah ada kemenakan yang satu warung dengan mamaknya. Waduh. Benar-benar. Oh, Itulah tapi, ya ya. yang menjadi kondisi kita dan harapannya itu bisa kembalikan kayak program Kembali ke Surau itu dulu Kembali ke itu Surau, ya. juga bagus juga kan ya. Jadi mudah-mudahan adalah sebentuk pergerakan itu nanti Gerakan, yang, oke, yang kembali kita ke surau ya. tunggu-tunggu. Iya. Tapi karena ada iklan mau lewat ini juga. Oke. Iklan nasional ini mau lewat, kita break Benar-benar. dulu sejenaknya. Oke, kita break sejenak. Oke, orang awak dan sanak Minang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama dan dengan bintang tamu yang sama, Depi Sasmita, seorang dosen yang banyak sekali kegiatan. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Seharusnya saya manggil ibu ini ya, nggak Depi ya. Tapi gimana ya, kita satu kampung ini ya, dari kecil kita udah kenal ya. Iya, benar-benar Oke, dah. jadi kalau ada salah-salah kata dari tadi saya mohon maaf kepada Ibu Depi Siap-siap, Sasmita saya. ya. Oke, Sama-sama, sebelum dah. kita lanjut, jangan lupa kepada masyarakat untuk di-follow akun Instagram Denai TV, di-subscribe akun YouTube Denai TV, dan mari kita berteman di Denai Channel di Facebook. Oke, kita lanjut lagi, kita bincang-bincang dengan Depi Sasmita, seorang dosen yang banyak sekali kegiatannya, seorang perempuan yang eksis karena narsis atau eksis karena kemauan tersendiri. Sudah kita bincang-bincang dari tadi, kita bahas ya, eksis karena kemauan hati, karena peduli dengan sesama. Benar ya? Insya Allah. Insya Allah anggap saja benar ya. Tapi kita kembali lagi ya, masalah perempuan ya. Kalau perempuan Iya. ini kalau kita bahas ini panjang sekali Panjang ya, nggak ada ceritanya. batasnya ya. Iya, benar. Nah, Depi, ini ada pertanyaan sedikit lagi ya. Perempuan itu kan nggak harus 3 ur tadi ya, Ya, harus eksis lagi ya. Nah, di kampung kita sendiri, di Jorong Padang Panjang sendiri, apa sih yang sudah Depi perbuat sebagai seorang perempuan untuk kampung kita? Oke. Untuk
yang sudah dilakukan itu masih belum banyak ya, dah. Belum banyak Ya, ya. masih belum banyak, tapi kita berusaha bagaimana itu bisa mengembangkan atau membangkitkan kembali semangat para perempuan dan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu muda ya, kita banyak ya. Bagaimana untuk bisa lebih mengeluarkan potensinya, apakah itu mau berentrepreneur atau mau ber-UMKM, UMKM ya. iya, atau nanti di kehidupan keluarga seperti itu kan. Nah, jadi untuk yang sudah dilakukan sebenarnya belum banyak. Kalau ini sedikit berbagi ya. Iya. Nah, untuk di ibu-ibu majelis taklim, nah gitu kan kita mendatangkan materi-materi, pemateri-pemateri, ya, narasumber ya. iya narasumber untuk membuka paradigma kita sebagai perempuan, bagaimana kita dalam kehidupan berkeluarga, bagaimana parenting. Nah, Iya, sekarang iya. kan itu penting ya, karena sekarang ini memang kondisi anak-anak kita itu membutuhkan sekali pendampingan yang ekstra dari kita sebagai seorang ibu. Nah, karena apa? Karena anak-anak kita dengan adanya teknologi yang melebihi dari kan sekarang ini sudah sangat canggih sekali semuanya ya. Iya. Jadi takutnya kita kan khawatirnya nanti itu tidak tercover, tidak terfilter gitu ya, gitu. sehingga ada hal-hal yang tidak kita inginkan nanti terjadi pada anak-anak kita. Nah, di sana tentu kita perlu pendampingan yang ekstra terhadap anak-anak. Nah, di situ kita nanti belajar di majelis taklim. Iya. Nah, kemudian bagaimana membangkitkan kembali motivasi atau semangat dari generasi muda, khususnya pemuda kita, ya kan? Kalau untuk di Jorong kita sendiri atau di Nagari itu lebih dari 100 pemuda-pemudi. Lebih dari 100 Iya. ya, banyak sekarang Nah, ya. iya kemarin itu kita coba kumpulkan lagi dah waktu bulan puasa. Itu yang hadir udah juga ada hadir waktu itu ya. Ada. Ada. Itu kalau di data diminta dari datanya itu lebih dari 100 orang. Iya, ya, banyak Nah, ya. iya, dan itu kondisinya sekarang kalau tidak kita rangkul lagi gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau tidak kita ajak lagi mereka untuk berkreasi, kemudian kita ajak lagi mereka untuk mengeluarkan potensinya supaya mereka bisa, apakah itu menghasilkan, apakah bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitu tentu tanpa arah mereka. Tanpa arah dan tujuan Iya, ya. nah jadi Oke, harapannya menarik ini. dengan ada kegiatan-kegiatan kita untuk menggerakkan mereka kembali di Ikatan Pemuda Karang Taruna gitu ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa memberikan lebih lagi motivasi mereka untuk berkarya. Oke, ini Itu. Oke, menarik sekali ya. Ini Depi. Iya. Menurut Depi ini ya sebagai seorang perempuan, apa sih yang harus diperbaiki di kampung kita dengan kemajuan-kemajuan yang telah ada? Iya, benar. Apa sih yang harus lagi diperbaiki atau direnovasi lah? Menurut Depi apa di kampung kita itu? Kalau untuk perempuan Iya, untuk perempuan lah. atau secara umum gimana? Nah? Secara umum boleh, secara umum lah. Kalau Nanti untuk kalau untuk perempuan baper nanti ya. Iya, ya itu Oke, dia loh. Untuk secara umum lah. Iya, kalau untuk secara umum sebenarnya masih banyak yang perlu kita pelajari Iya. dah. Nah, karena apa, kondisi masyarakat kita walaupun homogen tapi dia heterogen juga Heterogen gitu. juga, Karena ya. pengaruh-pengaruh dari luar sudah masuk gitu Oke. kan, untuk di masyarakat kita sendiri. Nah. Jadi yang perlu adalah, yang paling penting sekali adalah pendidikan agama. Pendidikan agama Pendidikan ya, pendidikan agama dasar ini iya, ya. adalah salah satu poin penting yang harus kita perkuat karena itu pondasi. Pondasi ya. Iya, karena pondasi bagi anak-anak kita, ya kan, khususnya sekarang ini yang umur 2 tahun aja udah bisa pegang handphone. Ya. Udah bisa lihat YouTube sendiri ya kan? Iya, iya. Dan TikTok itu ya. iya, dan itu tidak bisa kita hindari. Tidak bisa ya. Nah, salah satunya adalah itu tadi. Nah, Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus pondasi pendidikan agama Oke. pada anak-anak kita. Kemudian bagaimana nanti itu bisa membangkitkan lagi mereka dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, sekarang kan
kegiatan bola sudah jalan lagi. Sudah jalan lagi ya? Iya, itu kan tujuannya adalah bagaimana mereka bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget yang bisa ke negatif kan, handphone ini ada positif dan negatifnya gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana mengalihkan itu ke kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, kemudian di organisasi kepemudaan. Organisasi gitu. kepemudaan. Jadi Oke, kita, sebentar Depi ya. Oke. Saya punya ada tantangan. Aduh. Waduh, ini saya banyak dikasih Aduh, tantangan. saya ngeri nih kalau begini ya. Oleh Dene TV ini. Jadi dalam segmen terakhir ini saya dituntut dikasih tantangan untuk menceritakan sebuah cerita lucu yang berhubungan dengan pembicaraan kita dari tadi. Oke, saya memikirkan dari tadi itu sebenarnya cerita lucu apa yang ingin saya sampaikan ya. Ini masalahnya temanya kan perempuan atau istri. Ya, benar-benar. Jadi saya punya cerita lucu. Pada suatu ketika ada sepasang suami istri yang LDR ya. Anggap saja suaminya di Pekanbaru, istrinya di kota Payakumbuh. Kemudian suami nelpon pulang, ingin pulang kampung. Taunya yang ngangkat anak. Jadi sang suami berkata bahwa ayah besok pulang nak, ayah kangen katanya kan. Kemudian ibumu mana? Ayah mau ngomong. Oh, kata anak ya bentar dicari dulu ibu. Lalu ayahnya ngomong lagi, kalau ibumu lagi sholat jangan diganggu. Terus anaknya, ibu tidak sholat ya, ibu lagi cuci muka nah. Ya udah 1 minggu lagi ayah pulang. Oke. Aduh. Oke. Apa hubungannya ya? Jadi begitulah lucunya, entah di mana pokoknya lucu aja untuk orang-orang yang ngerti. Oke, cukup sekian cerita lucu hari ini. Kita lanjut bincang-bincang dengan Oh ya, kalau Depi Sasmita. mengingat cerita lucu, saya udah ada loh buku CML-nya. Udah ada ya, waduh. Saya nggak boleh promo di sini sebenarnya. Tapi saya orang barbar. Buku CML boleh dibeli ke saya. Saya punya follower di Instagram 50.000 lebih. Alright. Dan di Facebook 102.000 lebih. Oke, kita kembali ya bincang-bincang. Tapi ini bukan bincang-bincang lagi. Saya pengen tahu apa sih harapan Depi, punya pesan-pesan nggak kepada perempuan dimanapun berada. Silahkan Depi, ini ada kamera. Baik, pada kesempatan kali ini ya, ini bukan bersifat menggurui tapi berbagi informasi aja dan harapannya kepada wanita-wanita di luar sana atau perempuan-perempuan di luar sana, seperti yang saya sampaikan tadi, perempuan yang menjalankan kodratnya itu baik ya, namun perempuan yang bermanfaat bagi orang lain itu sempurna. Nah, jadi apapun itu kita lakukan dengan ikhlas. Nah, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Nah, seperti itu. Tapi apapun itu yang kita lakukan, gitu ya, tentu sebagai seorang perempuan tentu harus ada izin dari suami kita bagi yang sudah punya suami, gitu ya. Nah, itu saja kira-kira. Itu saja ya. Oke. Pemirsa, karena kita sudah di penghujung acara, sebenarnya saya masih ingin bincang-bincang dengan bintang tamu ini, tapi karena durasi lah yang membatasi kita, ya lain waktu kita ngobrol lagi, kita undang lagi. Kalau Devi kita undang lagi sini nggak kapok ya? Insya Allah nggak kapok. Nggak kapok ya, walaupun nggak dibayar ya. Oke, Devi, ini satu lagi, ini permintaan saya. Ini harapan Devi untuk program saya ini, Otaki ini apa? Oh ini ya? Iya, ini Otaki ini. Otaki, Otak Terkini Podcast dan Review. Ini bagus sekali ya, programnya, ya dong. Ya, apalagi hostnya kan. Ya, supaya nanti nggak sampai ke. Dan mudah-mudahan program ini bisa lebih maju lagi dan menghadirkan para narasumber yang nanti lebih menginspirasi lagi bagi masyarakat di luar sana. Nah, kalau dan semoga ini lebih ke apa namanya, tidak hanya di Payakumbuh saja, nanti bisa sampai nasional ke lah ya. Nasional harapannya Timur ya. Lesti juga ya. Iya, itu bagus. Bagus sekali ya.
bagus programnya, mudah-mudahan bisa terpertahankan. Amin, Gitu. Dan lebih ditingkatkan lagi programnya dengan ada lebih bervariasi kali Bervariasi ya, Iya, ada tambah-tambahnya nanti ya, ornamen-ornamen ditambah ya. Oke, Depi, makasih sudah hadir Oke. di sini. Sebenarnya gini, Depi, Otaki itu sebuah program, sebuah podcast tanpa konsep sekalipun. Benar, Nggak ada benar, pertanyaan yang disiapkan sebelum kita tampil. Tapi di sana sebenarnya saya lagi menambah wawasan, menambah jam terbang saya berbicara, berorasi, dan sejujurnya saya sedang mencuri ilmu dari bintang tamu. Itu Ya, sebenarnya. saya juga lagi belajar loh sama Daboy tanpa konsep gitu loh. Aduh, Tanpa pusing tanpa konsep sebelumnya, tapi pertanyaannya bisa mengalir begitu saja, Aduh. bisa terarahkan gitu Sebenarnya ya. saya Ya, menderita. juga harus belajar juga ini, dong kita. menderita saya. Udah nggak dikasih konsep honor. Oke, terima kasih Depi. Oke. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan masih mau diundang ke sini lagi. Insya Allah. Semoga Depi sehat-sehat saja bersama suami dan anak-anak. Amin, Apapun ya yang Allah, Depi inginkan, apapun yang Depi impikan, semoga jadi kenyataan cepat Amin, atau ya Allah, lambat. amin. Amin. Oke, Iya. pemirsa Dun Sanak Minang, pemirsa Otaki, orang awak dimanapun Anda berada. Cukup sekian Otaki kali ini. Dari pembicaraan saya bersama bintang tamu, ada beberapa kesimpulan yang saya dapat, sekitar 69 kesimpulan, tapi saya ambil 2 saja. Yang pertama itu apa, Depi? Perempuan itu Perempuan yang menjalankan kodratnya itu baik, baik. namun perempuan yang bermanfaat bagi orang lain itu sempurna. Sempurna. Oke, yang kedua, pekerjaan itu Jadikanlah pekerjaanmu sebagai ladang amal. ya jadikanlah pekerjaanmu sebagai ladang amal, Kalau ingin mencari uang, berbisnislah. dan kalau ingin mencari uang, berbisnislah. Jangan minta-minta. Ya, Jangan mudah-mudahan. merendahkan diri. Ya, benar. Bagus Mudah-mudahan sekali ya dengan kesimpulannya. ini saya juga yang sudah kita bahas tadi ya, Ya. Boy. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Amin, amin. Sebagai perempuan Ya. dan ibu ya, juga sebagai anak gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini sedikit berbagi saja karena saya juga masih belajar juga. Ya, semua kita Gitu. perlu belajar. Orang cerdas Ya. itu pasti akan mengatakan itu, yakinlah. Karena orang Amin, tidak amin, cerdas amin. tidak akan pernah mengatakan itu, karena dia merasa bangga sendiri, merasa punya ilmu sendiri. Tapi orang cerdas pasti ingin berproses selanjutnya. Benar Amin. ya. Oke, pemirsa, cukup sekian Otaki kali ini. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga jaga kesehatan. Jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, terutama tetangga. Dan kepada RT, RW, lurah, camat, wali nagari, jorong, agar Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Seperti bantuan langsung tunai. Kalau Anda sombong, nggak mau gotong royong, nggak akan mendapatkan itu. Yakinlah. Cukup sekian Otaki kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bi. warahmatullahi wabarakatuh.